Sebelumnya saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian sendiri-sendiri ya prakteknya, satu orang dua mikrotik dan satu switch. Nanti hari ini kalian latihan, minggu depan kalian sendiri-sendiri pengambilan nilai. Kalau berhasil dapat nilai, kalau berhasil separuh ya nilainya separuh, kalau berhasil semua ya dapat 100. Jadi hari ini perhatikan dengan baik-baik, waktunya cuma 1 jam, soalnya kan dibagi jadi 4. Jadi saya jelasin dulu, saya praktekkan dulu, nanti baru kalian praktekkan. Jadi perhatikan, proses saya mempraktekkan ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Kalau nanti buat belajar kedepannya bisa kalian lihat. Jadi udah saya kirim di grup juga rangkaiannya sama topologinya. Jadi kan nggak usah bingung ini colok mana, nggak usah kebanyakan nanya, udah saya kirim di grup. Ini soalnya dan ini topologinya sudah sangat jelas. Nah, sama kayak gini sama ya. Jadi satu orang itu 2 mikrotik nih kiri kanan, satu switch sama satu komputer. Laptopnya ini diganti dengan nanti HP kalian masing-masing buat ngecek. Jadi yang pertama kalian siapin ya berarti 2 mikrotik, satu switch sama 3 kabel. Kalau yang kabel dari atas ini dari internet ini kan sudah ada masing-masing di setiap meja ya. Jadi kamu butuh 3 kabel. Nah ini kalian ngerangkainya ngerangkainya yang ini dulu nih, yang dari internet masukin ke lubang 1 switch, lubang 2 switch masuk ke lubang 1 mikrotik A, lubang 3 switch masuk ke mikrotik B. Sebenarnya kalau di switch ini gak ada aturannya, terserah kamu mau masukin lubang berapa. Cuma kalau yang untuk ke mikrotik pastikan lubang 1, di sini lubang 1. Jelas ya? Jelas? Oke, intinya kalau ke mikrotik dari switch itu lubang 1 semua. Cuma kalau yang di mikrotik kalau di switch ini bebas mau lubang berapa aja. Jadi intinya dari internet masuk ke switch, dari switch ini disebarin ke kiri sama ke kanan. Ke kiri sama ke kanannya ini masuknya ke mikrotik ini lubang 1. Pokoknya kalau dari switch ke mikrotik itu lubang 1 ya. Jadi nanti biar DHCP-nya gampang. Nah terus kamu ngaturnya gimana, yang mana dulu? Nah kamu ngaturnya lebih baik yang wireless dulu. Kenapa yang wireless dulu? Karena biar nggak bolak-balik. Misalkan nanti kamu ini kan defaultnya atau dari sononya kan yang mikrotik A ini untuk komputer. Misalkan kamu ngatur yang komputer ini, nanti kamu cabut masukin ke sini, nanti kalau udah selesai baru ke sini lagi. Jadi bolak-balik. Mending langsung aja yang pertama colok ke sini. Jadi dari komputer kalian kabelnya itu dicolok ke lubang nomor 2 yang mikrotik B yang buat internet, yang buat wifi. Jadi dari pertama sendiri rangkaiannya jangan gini. Ini dari komputer kalian ini kamu masukin ke lubang 2 mikrotik yang B atau yang nanti bukan buat komputernya tapi buat wifi. Jadi ini mah dua-duanya terserah yang mana aja, yang penting nanti kamu tandain aja biar kamu nggak keder yang mikrotik A yang mana, mikrotik B yang mana. Intinya yang mikrotik A itu untuk ke komputer, yang mikrotik B nanti ke HP kalian. Tapi kalian ngaturnya yang B dulu, yang buat wifi dulu. Jelas ya? Di sini topologinya sudah saya pasang, sudah saya reset. Jadi tinggal dipraktekkan. Jadi saya buka Winbox. Ini saya pasang kan mikrotiknya dua-duanya sama ya. Jadi masuk aja, langsung tandain aja ini mikrotik apa. Nandainya biasa di identity juga bisa gitu ya. Sistem identity. Ini mikrotik B. Jadi ini B itu berarti nanti buat wifi gitu. Oke, jadi yang pertama berarti kita harus mendapatkan internet dulu. Berarti IP DHCP client dulu. Itu yang pertama. Tambah meter 1 apply, oke. Pastikan bound. Nah kalau sudah bound berarti kita sudah dapat nih IP 0.7 dan udah dapat koneksi internet. Sebenarnya tinggal kita atur. Yang pertama apa, kita setting dasar aja dulu.
Pertama masukin IP address. IP addressnya yang mana? IP addressnya ini kamu nggak perlu masukin yang lain-lain, cukup yang WLAN 1 aja. Misalkan 10.10.1/24. Tapi kan kalau di soal ini disuruhnya, mana soalnya tadi ya? Nih, ini disuruhnya nih 253 titik berapa ini? 49. Kita ikutin aja 200 titik berapa? 200 titik 50 titik 3 200 titik 50 titik 3 titik 49/28 kok hilang mulu. 200 titik 50 titik 3 titik 49/28 ya. Apply. Oke. Nah, kalau sudah, jadi kan yang kita butuhin cuma Ether 1 sama WLAN 1. Kenapa kita nggak Ether 2? Karena kan nggak buat komputer. Cuma kalau kamu mau nambahin buat komputer ya nggak apa-apa. Cuma kan yang nanti fungsinya ini buat ke HP kalian, bukan buat komputer. Jadi yang ini aja cukup gitu kan. Habis itu kita bisa ngatur yang lain-lain, misalkan apa IP putus, habis itu apa IP firewall, misalkan pastikan di NAT ya. Ini kalau kamu bingung langsung ke action aja nggak apa-apa, langsung ganti password. Habis itu kamu ke IP DNS, ini cukup ganti Google, ini allow. Habis itu kamu ke IP DHCP server, ini apa yang diisi WLAN 1 kan cuma satu doang kan. Habis itu ke interface atau ke wireless, ke interface WLAN 1-nya diaktifin, ya kan? Terserah. Tapi kan kalau di sini di soal ini nggak disuruh pakai wifi, password kan, wifi-nya nggak ada keterangan suruh bikin password. Ya udah, misalkan nggak usah pakai password ya tinggal bikin aja ke wireless, AP bridge. Kalau nggak disuruh pakai password ya, ini namanya misalkan wifi. Misalkan nama saya Budi gitu ya. Security profile-nya nggak usah kalau misalkan nggak disuruh pakai password. Cuma kan nanti sewaktu-waktu kalau penguji misalkan minta pakai password ya silahkan bikin di security profile. Bisa kan bikinnya? Oke, jadi ini tinggal diganti, habis itu apply. Oke. Nah, habis itu sebelumnya kita cek di terminal dulu ada internetnya apa enggak. Biasa ping google.com. Udah ada internetnya. Sekarang kita coba cek wifi-nya udah ada belum. Nanti kalian ngeceknya pakai HP ya, karena saya pakai laptop kan ada wifi-nya ya. Jadi saya ngeceknya pakai laptop. Wifi Budi ini ya. Connect. Mana? Apa ada yang kelewat? Kok bisa connect? Proses tadi udah? Oh. Apa sih? IP address. Kok gagal? Kenapa? WLAN 1. Ini give out ini aja, coba slashnya saya ganti deh. 1/24 aja. Bisa nggak? Perasaan biasanya bisa. Oke, coba lagi ya. Ada internet, coba disconnect dulu. Oke ya, udah bisa ya. Jadi ini kalau di soalnya memang nggak disuruh pakai
password. Cuma kalau nanti sewaktu-waktu kalian disuruh pakai password ya kalian kasih password, tinggal gampang, tinggal di wireless kan, di security profile tinggal tambah namanya, misalnya profil 1 biarin, modenya dinamik, ini klik, misalnya ini 1 sampai ini, kalau bisa nggak, biar kelihatan passwordnya, diklik ini hide-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 oke. Interface tinggal diganti di sini kalau mau kasih password, ini profil 1 oke. Disconnect, harus di reboot dulu biasanya. Bisa kan wifi Budi. Nah, udah pakai password. Oke, 1 2 kok bisa diketik 1 2 3 4 5 6 7 8 bisa apa keliru passwordnya. Nah, udah ya, udah bisa. Itu yang untuk yang pertama yang wireless. Cuma kan di sini ada lagi yang wireless itu disuruh batasin di sini. Yang menggunakan WLAN disuruh batasin bandwidthnya 32 KB. Nah, nanti kan kalau yang pemblokiran ini kan untuk yang berkabel kan. Nanti kalau yang B ini cukup bikin wifi, habis itu batasin. Cuma kalau saya batasin 32 KB nanti lama. Jadi maksudnya loadingnya lama. Jadi saya batasin yang gampang aja, namanya bebas, nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Ininya WLAN 1, ininya misalkan kalau saya 64 atau 32, ini nanti loadingnya lama, nungguin. Saya bikin 2 aja. Saya buka fast.com. Sebenarnya untuk yang wireless ini gampang ya, cuma kamu setting dasar, terus nggak usah port 2 nggak usah dikasih, tinggal yang kamu kasih itu yang WLAN 1. Intinya bikin IP-nya itu cuma buat WLAN 1, setting dasar, habis itu diaktifin, udah gitu doang. Ini udah bener ya, maksudnya nggak nyampe sekian, walaupun lama. Ini udah merah. Jadi itu yang untuk mikrotik B. Nah, jika sudah mikrotik B, ini katakanlah sudah ya, sudah. Ini kan posisi sekarang ini kabel dari komputer saya ini bukan ke sini kan, sekarang ke sini nih, dari sini ke sini sekarang. Kamu cabut yang di laptop, yang di mikrotik ini kamu pasang di mikrotik A, gitu ya. Jadi saya cabut, kan yang mikrotik B sudah jadi, cabut aja, masukin ke mikrotik yang A, tinggal setting yang A, gitu kan. Ini tetap bisa connect karena kan meskipun saya cabut masih terhubung dengan internet, gitu ya. Jadi sekarang kita setting yang mikrotik A ya. Nah, mikrotik A ini posisinya sudah saya reset, saya connect. Oke, di sini di soalnya mikrotik A itu ya hampir sama, berarti kamu nggak usah ngatur wifi, kamu cukup ngatur yang Ether 2 aja ya, sama blokir, sama batasan kecepatan. Oke, yang pertama biasa pastikan kamu dapat bound dulu, itu yang paling penting. DHCP client ini wajib ya. Biasanya kamu udah setting semuanya tapi di sini lupa, jadi ya nggak dapat internet gitu ya. Nah, kalau udah bound, kita masukin ke address, berarti kamu cukup yang bikin yang buat Ether 2 saja. Di Ether 2 di sini 253 titik sekian /28.
200.3.50. Saya bikin satu aja ya biar nanti nggak error lagi, takutnya ini 24. Kamu nanti kalau mau kayak gini silahkan, takutnya error. Oke, kalau sudah kita setting dasar kayak biasa ke routers, habis itu IP dan firewall, pastikan di NAT, tambah langsung ke action aja nggak apa-apa, password, apply, oke, IP, DNS, masukin Google 888, allow, apply, oke, habis itu IP, DHCP server, DHCP setup, enter 2, next. Oke, udah bisa. Habis itu apa lagi? Routes udah kayaknya deh. Udah kan? Apa? Nah, nanti ini kan belum ada internetnya. Nanti lama-lama kalau bener ini ada sendiri bisanya. Habis itu kita maaf ya, tadi harusnya pas pertama itu kamu menamain dulu ini Mikrotik A gitu, cuma udah terlanjur, biarin lah. Habis itu kamu ke web proxy ya. Web proxy apa? Ini di enable ya. Habis itu portnya berapa? 3128 sesuai yang di soal ya kan? Mana? Kayaknya ada di soal deh. Nah, ini 3128. Habis itu apa lagi? Ini disuruhnya nama kamu @sekolah. budi@smk.1.sch.id. Terus apa lagi? Ini checklist ya. Habis itu apa lagi? Apply dulu, oke. Habis itu IP, firewall, apa? Di NAT apa firewall? Habis itu tambah di mana? Enggak, ke general dulu. Ini DST NAT, habis itu protokol, habis itu DST portnya berapa? Berapa? Emang 80? Terus ini interface apa ini? Ether 2. Habis itu action, ganti redirect ports 3128, apply, oke. Lalu balik lagi ke web proxy, pilih akses ya, akses, tambah, terus isi apa? DST hostnya apa? Apa biasanya? www.linux.or.id. ininya aksinya ganti deny Denny, nama orang deny Denny, nama orang Denny. Apply. Oke, ntar dulu, ini kok udah belum dapat internet ya. Saya cabut dulu lalu saya masukin lagi ya. Saya cabut dulu. Saya masukin lagi. Mana kok belum dapat internet? Pada yang keliru. IP, DHCP servernya udah terdua. Udah ya, ini baru dapat. Bisa di enable disable atau enggak cabut colok lagi. Kalau sudah, kita bisa melihat pertama dibatasin dulu ya kayak gini. Dibatasin di sini. Sebenarnya kalau di soal yang berkabel suruh 64 KB, cuma kalau saya bikin 64 lama. Jadi saya bikin bebas berapa kayak saya. Sebelumnya saya tes dulu aja sebelum saya batasin berapa dapatnya. Banyak ya sebelum saya tuh sampai 41 MB sampai sekian. Nah, sekarang coba saya batasin biar nggak kelamaan. Di QoS ini berarti targetnya Ether 2. Ininya misalnya saya ganti 3 ya. 3 aja biar agak cepat loadingnya. Apply oke. Di sini tinggal di reload. Oke ya, nggak nyampe 41 ya. Intinya nggak boleh lebih dari yang kita batasin. Tadi kan kita batasinya berapa tadi? 3. Nah, ini pokoknya 2, sekian, pokoknya nggak boleh lebih dari 3. Itu sudah berhasil.
Nah, kalau sudah kita coba buka tadi yang diblokir apa tadi? Apa? www.linux.or.id. Nah, itu ya. Cuma nggak nge-redirect, harusnya nge-redirect ada nama saya, cuma nggak tahu deh. Kadang-kadang bisa bilang enggak atau ada yang keliru. Jadi kayaknya cuma itu aja sih. Nanti yang pertama kalau ada penguji yang kamu tunjukin itu yang di HP kecepatan internetnya, kan kecepatannya dibatasin kan, yang di fast.com yang di HP buat ngecek yang Mikrotik B, yang di yang di Mikrotik A yang kamu mau tunjukin ya ini akses forbidden sama pembatasannya. Udah itu aja. Yang penting nanti kalau ditanya-tanyain bisa. Jelas ya? Oke, kalau jelas silahkan dipraktekkan.